Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi yunabi'ul ulumi wal huda. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah masih menitipkan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita dengan diberikan kesegaran tubuh kita setelah beristirahat untuk kita bangun kembali, diberikan kehidupan kepada kita mengawali untuk kita berada di rumah Allah yang mulia ini, di mana rumah Allah yang namanya masjid dirasakan kemuliaan untuk kita kunjung hanya oleh cahaya iman kita saja, yang hanya bisa diyakini oleh hamba yang yakin bahwa bertemu dengan Allah dengan hari akhirat. Itulah hamba yang merasa bahwa bangunan yang kecil ini yang setiap pagi, setiap waktu kita kunjungi, karena kita lebih yakin dengan apa yang Allah janjikan di akhirat nanti. Inilah yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wa bil yaumil akhir wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Hanya yang mampu untuk memakmurkan, terbatas, innama adat hasar, terbatas kepada orang-orang yang beriman saja, yang sanggup dan punya semangat tinggi untuk memakmurkan masjid Allah, dan kepada orang yang ia yakin akan ada satu hari yang hari itu dikenal dengan hari akhirat dengan segala konsekuensi. Itu dua kunci saja yang mereka tetap tekun melaksanakan salat dan keluarkan zakat. Mengapa? Kalau Allah mengatakan duduk dalam rumahku 1 menit saja, tanpa ngomong apapun, tanpa berzikir, tanpa berdoa, kemana saja kamu hadap di rumah Allah yang namanya masjid itu, nilai sudah ada di sisi Allah sebagai nilai ibadah, yang nilai itu tak pernah kita dapatkan di dunia. Pun kita dapatkan, tak pernah merasakan nikmat itu adalah sudah kita dapatkan. Tapi nikmat itu akan Allah balas nanti di akhirat. Siapa yang akan Allah balas? Siapa yang makmurkan masjid Allah? Allah bangun sebuah rumah di dalam syurga nanti. Rumah itu yang kita rindu. Kita tak pertanyakan desainnya siapa, kontraktornya siapa. Enggak perlu pikir apakah rumah syurga seperti rumah yang aku banggakan hari ini di rumahku. Tidak perlu pikir juga. Sehingga alhamdulillah kita masih diberikan hidayah, mampu untuk begitu bangun kita makmurkan masjid Allah. Akan mencerminkan kemakmuran daripada iman orang yang menjadi ahlul masjid di mana masjid yang ada. Oleh karena demikian, alhamdulillah saya berbahagia, tak pernah, jarang saya bersama-sama jamaah masjid Panggul. Alhamdulillah kita ramai sekali. Di hari Minggu pula, yang hari yang banyak sekali itu gerakan syaitan dalam rangka untuk menggoda hamba. Hari yang dimulia kita hari Jumat, tetapi yang banyak datangannya hari Minggu.
Seolah-olah begitu tak ada hisap, ke mana saja boleh pergi, apa kita mau silakan saja. Tapi di hari Minggu kita isi dengan ini. Semoga Allah curahkan hidayah ini kepada seluruh masyarakat yang ada tergabung di dalam kemasjidan ini, terutama kepada al-mawatin. Ya, kalau masjid misalnya seperti yang kita, karena satu masjid karyanya, balatnya atau mesirnya mencerminkan man amana billahi wal yaumil akhir. Kalau demikian, makmurnya Masjid Agung Islamic Center mencerminkan makmurnya iman masyarakat Lok Semawet, terutama pemerintah, karena Masjid Agung milik pemerintah. Mamnya pemerintah mesti doa nak sembahyang berarti kurang makmur. Seperti cerminnya kita di sini. Kemakmuran Masjid Babul Huda Panggul mencerminkan kemakmuran iman dan keyakinan masyarakat Panggul. Yang alhamdulillah kita ramai. Begitu juga dengan karya-karya yang lain, desa-desa yang lain. Kalau Masjid Agung enggak ada alurnya. Alurnya siapa? Tanggung jawab pemerintah. Siapa pemerintah? Ya, semua daripada SKPD, SKPA yang ada. Maka dipeganglah Masjid Agung itu oleh pemerintah. Oleh kerana demikian, Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mari kita, hari ini sudah ada kita di awal bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat dimuliakan, terutama harinya yang sedang kita ingin mempersiapkan diri di 12 Rabiul Awal, yang kemuliaan di masjid. Dan kita inginkan masjid tak pernah sepi pada hari yang mulia itu, tapi diisi dengan aktivitas yang baik. Yang pagi ini kita tidak menceritakan apa saja kemuliaan masjid yang Allah agungkan, yang Allah sediakan, yang Allah janjikan kepada orang yang mau hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Bagaimana cara memakmurkannya masjid? Hingga salah satu di antara 7 golongan yang mendapat lindungan Allah di hari kiamat adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Untuk fisiknya, keindahannya, kebersihannya adalah tanggung jawab daripada amir masjid, yang merupakan itu keinginan daripada jamaah masjid itu sendiri. Tapi bukan hanya itu yang Allah janjikan, lebih dari itu. Maka pergi satu langkah dari rumah dengan nawaitu aku mau ke masjid, sudah ada nilai pahala berbanding dengan nawaitu aku mau ke SD. Itu dari rumah habis salat subuh, sembahyang tidur di rumah je. Umpan dia sembahyang, cok hendaknya kena jabat SD Zat. Ai pak tarikh di 5 kata ji. Ana nilai. Tapi ni nak jauh masjid pun tiat mentang dak sembahyang sunat. Kan man tu bah nak telung kat telat. Kun ya sembahyang tahiyat masjid. Kun nak sembahyang sunat Zat. Kun ya ada tiat 5 minit. Pahala. Itulah benarnya. Pahalanya Allah janjikan tak nampak di dunia, karena di dunia ini tak nampak pahala. Pahala akhirat nampak bagi siapa? Amanah billah, orang yang beriman kepada Allah. Karena nyanduh saya iman. Yang kedua, kita sudah menjelang di bulan Maulid. Apa kata Imam Syafi'i radhiyallahu Allahu yarham? Siapa saja yang ia mempersiapkan jiwanya untuk menyambut maulidin nabinya, kelahiran rasulnya, dan ia menjamaah ikhwanan, ia himpun saudara-saudaranya, sanak keluarganya, kemudian wahayya alahum ta'aman,
Mereka sediakan makan dan minum kepada saudara-saudaranya. Wa amala ihsanan. Dalam itu dibumbu dengan perbuatan dan amal-amal yang baik, kata Imam Syafi'i. Kemudian wasara sababan liqiraati, itu menjadi sebab untuk membaca qissatihi, cerita bagaimana perjalanan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 perkara itu. Maka kata dari Imam Syafi'i, ba'asahullahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin wa syuhada was salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Allah bangkit di akhirat bersama dengan orang-orang saleh, bersama dengan orang-orang yang siddiqin, bersama dengan orang-orang yang salihin dan para syuhada. Dan Rasul menjanjikan, kata Syafi'i, ia akan masuk syurga Allah yang dinikmati. Kalau kita baca di dalam kitab Sirus, siapa yang disebut dengan sadiqin, siapa yang disebut dengan salihin, siapa yang disebut dengan orang-orang yang muttaqin, itu sangat jelas, sangat tinggi martabat mereka yang diuraikan bagaimana dengan sikap tawakal yang ada pada masing-masing mereka itu. Kata Syafi'i, itu akan ditemukan oleh hamba yang melakukan 4 perkara dalam konteks menyambut, membahagiakan. Yang mana dalam kitab dikatakan, hari yang malam yang paling mulia di dunia ini bagi kita adalah, pertama disebut dengan malam Qadar. Yang kedua malam, yaitu malam Jumat. Bagi kita, bagi Rasul yang paling mulia baginya adalah malam Isra dan Mi'raj. Dan itu yang paling mulia. Kalau kita adalah setelah Jumat baru Isra dan Mi'raj. Mengapa hal demikian? Jumat lebih mulia. Allah turunkan segala fadilah dan keagungan sampai dengan dinilai siapa yang dari pagi untuk persiapan diri ke Jumat menuju ke masjid digabungkan, dan itu Allah berikan kemuliaan sampai dibandingkan dengan seekor unta bila cukup kuat. Tapi kalau waktu azan ia dapat hanya seperti bandingan telur untuk mudah kita jangkau dengan material itu. Nah, tapi para ulama, yang paling mulia di antara yang paling mulia malam dan paling Allah sediakan bermacam kelebihan dan keagungannya, malam lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena maulid itu sebab semuanya ada. Sebab adanya malam Qadar, sebab adanya nuzul Quran, sebab adanya Isra Mi'raj, sebab adanya apa saja nikmat agung Allah, itu adalah merupakan sebab utama Allah lahirkan junjungan kita. Maka siapa yang melakukan 4 perkara sebagai persiapan jiwa untuk kita mendapatkan keagungan itu, kata Syafi'i, ia dibangkit bersama orang-orang saleh dan orang-orang siddiq, dan ia ada dalam Jannatun Na'im. Apa yang dilakukan sebagai kesimpulan, yaitu yang pertama, wa jama'a ikhwanan, himpun buat kelompok-kelompok bersahabat syahara untuk dekat silaturahmi. Yang kedua, kemudian setelah itu wa fa'ala ihsanan, buat yang baik. Yang ketiga, wa hayya'a ta'aman, sediakan apa kemudahan kepada mereka sebagai menyungkin tamu kepada mereka. Setelah itu wa ja'ala sababan, ini yang paling penting, tepat urung. Yang kedua, sedia makanan walaupun sabar ia kuah. Yang kedua, tetap sedia makanan segala macam, bubut yang terbaik apa saja yang tidak dilakukan yang god-god ini. 3 hal tersebut wa ja'ala sababan liqiraati qissatin nabi,
Yang lain macam dapaganyan bertatema kesempatan untuk dapajah, dapegah, dariwayatkan kisah Nabi. Tujuan pesawat urunyan ngajit dapegah kisah Nabi. Nyo yang gebida Allah. Mudah-mudahan tu yang carong kira atau kisah, mudah-mudahan tertembak hatinya untuk tumbuh rasa mahabbah kepada Rasul. Yang hinan tergantung tu yang carong perah. Tu yang carong kita, yang kita mau latih. Demam oleh tata perah nama itu puap yang dengar. Oleh nyanjut ke tamah gembira. Jika you pegat gembira. Tetapi gembiranya karena datang rahman Allah dan mau'idah kepada kita. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Oleh karena demikian, mari kita pertebal ta'lilnya itu dalam rangka aktivitas kita menyambut Maulid Nabi yang dimuliakan Allah. Dan itu adalah hari yang sangat mulia, besar sekali pahala. Apa? Ja'ala sababan liqira'ati qissati Nabi. Berjud sebagai sebuah sarana dan media. Acara kita itu adalah untuk bisa membaca kisah, riwayat perjuangan, riwayat kelahiran, kiban kondisi sebelum lahir, kiban oleh lahir, dan apa yang kagak pesan, kiban berakhir. Barulah siapa yang mencintaiku, dan itulah orang yang mencintai sunnahku. Hinan tidak saja perlu untuk bagaimana media apa, metode apa yang harus dilakukan dalam konteks kekinian, yang itu kisah itu lebih menyentuh kepada hatinya. Oleh kerana demikian, tolong ada tamu telawat pibek sampai je ke gura, gembira je ke gura bek, hai tanpa je mesti je tanpa ada tu boleh. Apalagi dengan kata-kata yang sampai dengan, walaupun itu dibenarkan untuk seni, tetapi makna yang menyentuh untuk menyadarkan itu apa? Tentang kisah Nabi. Orangnya nunggu budaya baca kisah Nabi. Baik terjemahkan kisahnya dengan gad. Kamu hendak dengar Abu Tadiul Imla Mizzatil Aliyah Mustaqirran faidal barakati ma ana lahu wa aula. Yang potas sebenarnya tu. Muta bukan nanti. Nam dah 20 kata. Yang naik nan je kebiasaan dah dia. Men BO you lompat-lompat kalau dia tanya apa jaro beraya. Nanti wahinan semalihu nam dulu. No masalah yang harus dirubah. Bagaimana supaya kita untuk menyentuh yang kisahnya menyebut dan ceritakan dan berjud gebuh terjemahkan, itu akan sangat besar nilainya, mulai segala lain hingga teruk bak dan yang lahir kepada ya nurayatala usana yang katuk yang kali bedah tanda pemulia. Jadi mau patek bedah pakan pada yang tafaul ke budak durunya ke pemulia ke di Abdul Muttalib zaman. Jadi mahabbah inilah yang harus untuk kita dapatkan. Kemuliaan inilah yang bernilai dengan makna hayya at-ta'am. Sediakan makanan. Lagi kagak daripada urung-urung awal. Bahkan juga oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan besar-besaran sekali ke kumpul urung supaya untuk diperlombakan. Yang Al-Barzanji juara 1 dalam menulis kisah kehidupan Rasul, yang berjanji yang dunia baca, yang juara 1 dalam perlombaan besar yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan banyak lagi kisah-kisah yang lainnya. Maka yang kita kenal yang penakan Al-Barzanji namanya, itu kan perlombaan menulis. Bahkan jurnal tak tulis mudah tupu dandum yang sifat-sifat lainnya yang untuk bisa dinikmati oleh rakyat. Tulisan apa yang kita habiskan duit? Salahuddin menghabiskan duit tulis, buat perlombaan tentang bagaimana kisah Nabi. Orangnya lepeng negara habis untuk pegat penelitian dan jurnal macam-macam. Holkah dan padu ini mati oleh rakyat kecil. Ini yang harus kita pikir. Jadi mana rasa cinta kita kepada Rasul? Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah, dalam semua aspek jangan kita kotak-kotak.
Oh, ni urusan je, ni urusan kamu, ni urusan kamu. Mandum urusan. Hana lepas daripada kendali Allah. Mandum urusan. Persiapan dalam rangka kita. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Semua kita dalam mempersiapkan diri. Tujuan utama untuk kepentingan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Dalam dunia ni silakan dan lain sekedar untuk fasilitas menguatkan dalam rangka kita kembali kepada Allah. Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah, itulah barangkali beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam subuh. Mari sama-sama kita pertama menyambut menjelang datangnya bulan yang mulia ini, tanggal yaitu yang mulia ini. Mari kita untuk menjadikan bulan-bulan ini adalah bulan yang banyak untuk mampu kita mengungkap kisah-kisah kehidupan Rasul agar tumbuhlah rasa mahabbah dan cinta antara umat dengan Rasul, dan akhirnya kita betul-betul menjadi man ahabbani bahwa ma'i fil jannah, kata Rasul. Siapa yang mencintai itu, itulah orang yang akan bersamaku dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Atas segala kelemahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.